الحمد لله رب العالمين. Naikkanlah derajat ekonomi keluargaku bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menafikan usaha sebatas sebagai upaya menjemput karunia Allah, bukan menyandarkan hasil itu pada usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Faqala lil malik. Kemudian anak muda ini menyambung, Pak. Setelah dia mengabarkan bahwa dia diselamatkan oleh Allah dari kejahatan mereka, maka dia menyatakan sesuatu. Faqala lil malik, berkata kepada raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bih. Wahai baginda, sungguh engkau tidak akan pernah bisa membunuhku hingga engkau mengikuti apa yang aku katakan atau apa yang aku perintahkan kepadamu. Mengikuti sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Qolal malik. Qola, raja kemudian bertanya, mahua, apa itu? Jadi rupanya pemuda ini siap untuk dibunuh, Pak. Siap untuk dibunuh. Tapi cara matinya pemuda ini dia atur, dia yang atur dengan mengatakan kepada raja bahwasanya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara pembunuhannya dengan cara seperti apa yang aku perintahkan kepadamu, wahai raja. Raja kan seneng, Pak. Oh, berarti anak ini siap mati, mau mati dan bisa mati. Oke, kalau begitu apa syaratnya atau bagaimana caranya supaya aku bisa membunuhmu? Nah, ini Pak ya. Ini satu episode yang akan secara tersendiri kita bahas. Bagaimana pemuda ini minta diperlakukan seperti apa dan dia rela mati oleh raja. Nah, yang akan kita bahas dari beberapa cerita tadi itu yang sudah kita terjemahkan. Yang pertama adalah adanya pemaksaan. Ketika seseorang dipaksa untuk murtad. Ini pelajarannya apa? Bagaimana seseorang apabila dipaksa, diancam nyawanya untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau untuk meninggalkan agamanya. Ini boleh atau tidak boleh. Ulama menyatakan bahwasanya untuk urusan seperti ini dirinci dalam dua kategori, Pak. Kalau dipaksa untuk meninggalkan keimanan, untuk murtad dengan ancaman pembunuhan, itu ada dua kondisi. Yang pertama, apabila seseorang yang diancam untuk dibunuh, untuk meninggalkan agama tadi itu, efek dari kemurtadannya itu hanya berdampak bagi diri sendiri, maka dia boleh mengikuti permintaan si pengancam agar nyawanya selamat. Dia boleh pura-pura murtad,
dia boleh mengucapkan kalimat kekufuran, pura-pura murtad, tetapi hatinya masih tetap beriman, ya. Atau dia boleh mempertahankan imannya kemudian dibunuh. Ini sama-sama dibolehkan. Ini kasus di Granada, Andalusia, Spanyol. Sekitar 800 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia. Andalusia itu kisah heroik Tariq bin Ziyad dulu ketika dikirim ke Andalusia menaklukkan Spanyol Andalusia itu dengan cerita yang sangat fenomenal. Ketika Tariq bin Ziyad dengan pasukannya, entah satu entah berapa kapal, mendarat di Spanyol, semua kapal kendaraan yang dari negeri asal ke Spanyol tadi itu dibakar. Gunanya apa? Agar ke Spanyol ini kan ekspedisi, mau berdakwah, membawa agama, memperkenalkan tauhid, meluaskan wilayah khilafah, kekuasaan Islam. Nah, artinya ini berangkat berperang kalau yang didakwai itu menolak, kemudian mengancam mereka, maka akan berperang. Nah, kalau sudah kapal dibakar, maka bagi pasukannya ini sudah nggak ada pilihan. Kalau mau mundur pulang tercebur laut, tidak bisa. Kalau mau maju, pilihannya dua, mati atau menang. Maka dalam rangka untuk menguatkan tekad pasukannya, maka Tariq bin Ziyad ini membakar kapal itu. Alhasil menang, Pak. Karena sudah tekadnya bulat, mau pulang juga tidak bisa, maka kemudian bisa menaklukkan Spanyol. Dan Islam menguasai Spanyol sekitar 800 tahun sejak ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad itu. Nah, kemudian setelah 800 tahun kemunduran akhlak umat Islam di Spanyol itu kemudian menjadikan Islam begitu lemah, dan orang-orang asli sana, orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu bangkit, kemudian memukul balik kekuasaan Islam yang sudah bercokol 800 tahun tadi itu. Ya habis, Pak. Nah, kemudian di Granada itu, di Spanyol itu disuruh pilih, murtad keluar dari Islam atau dibunuh. Orang-orang Islam yang sudah 800 tahun di situ, sudah beranak pinak, beranak cucu tadi itu. Nah, kemudian yaitu situasi seperti itu orang boleh milih. Apabila kemurtadannya itu dampaknya hanya untuk diri sendiri, dia boleh pilih. Boleh murtad tapi hatinya masih beriman, atau boleh pilih tidak murtad tetapi dibunuh. Ini kalau hanya efeknya bagi diri sendiri. Tetapi kalau efeknya ini bisa meluas, bisa kepada umat, misalkan seorang tokoh, seorang alim, seorang simbol umat, kalau dia murtad atau mengatakan kekufuran, maka orang banyak akan mengikuti kufur misalnya. Yang seperti ini dilarang untuk mengikuti kekufuran, harus memilih mati, mempertahankan iman. Ini situasi apabila seseorang dihadapkan pada kematian atau pemaksaan untuk murtad. Jadi pelajaran yang pertama dari kisah sampai episode yang ini, yang pertama apabila dihadapkan oleh paksaan untuk murtad dan ancamannya adalah pembunuhan, itu kasusnya dua. Apabila dampak dari kemurtadannya itu hanya berlaku bagi diri sendiri, maka dia boleh pilih, halal untuk memilih pura-pura murtad, mengikuti permintaan yang mau membunuh, atau bersabar hingga dia dibunuh. Ini dua. Tetapi kalau kemurtadan dia itu nanti akan di blow up, dijadikan sponsor untuk menjadikan orang banyak murtad, orang banyak menjadi ikut murtad, maka dia wajib bersabar menerima ancaman pembunuhan itu. Dan pastinya apabila dia bersabar dan ikhlas, ya pastinya surga, syahid. Itu. Jadi yang pertama itu untuk menghadapi ancaman pembunuhan dengan paksaan murtad. Kemudian pelajaran yang kedua,
di mana seorang pemuda tadi itu dia berdoa. Kita lihat doanya. Kita perhatikan doa dia. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta, dengan yang kau kehendaki. Ini betul-betul kepasrahan yang totalitas kepada Allah, Pak. Jadi kita sering berdoa kepada Allah, tapi kita itu dikte ke Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki saya lancar dari usahaku yang ini. Ya Allah, tingkatkanlah ekonomi keluargaku, limpahkanlah rezekiku yang besar dari tanamanku yang ini, dari ternakku yang ini. Nah, ini kita doa tapi kita masih dikte kepada Allah. Padahal Allah punya kehendak. Ya. Punya kehendak, yang kehendak Allah itu yang akan terjadi atas kita, atas manusia. Jadi ajaran yang dipetik dari peristiwa ini adalah bima syi'ta, dengan yang kau kehendaki. Ini kalau kita berdoa, kita pasrahkan, ya Allah, aku pasrahkan kepada Engkau yang terbaik untuk rezekiku, untuk rezeki keluargaku, untuk kesejahteraan keluargaku, dengan caramu ya Allah. Maka dengan kepasrahan yang totalitas seperti ini, maka justru Allah akan memberikan jalan yang apabila jalan itu tidak kita sangka-sangka dan kita tidak akan kaget karenanya. Tapi kalau kita masih dikte, kalau kita masih berharap dari tanaman kita ini, ya Allah, kayakanlah aku dari usahaku yang ini. Ketika usahanya nanti tidak goal, maka merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal Allah senantiasa mengabulkan doa kita, tapi dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini Pak, sampai sini sudah kita bisa tarik satu kesimpulan, satu pelajaran berharga bagi diri kita masing-masing. Kita meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan tidak berupaya, tapi jangan menyandarkan hasil dari upaya kita tadi itu, jangan menyandarkan kebaikan atau hasilnya itu, rezeki atau kebaikan itu dari usaha kita tadi. Beda ya Pak. Ya Allah, misalkan ini orang sakit mau sembuh, minta dulu sembuh kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan aku dengan caramu ya Allah. Nah, di antara cara-cara kesembuhan yang bisa kita lakukan, kita menjemput kesembuhan itu dengan yang kita bisa. Ya kita berobat, kita minum herbal, kita bekam, kita ruqyah. Itu cara-cara. Barangkali Allah melewatkan cara ini, cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kita menjemput kesembuhan dari cara yang A, B, C. Barangkali ekonomi kita, rezeki keluarga kita akan Allah kucurkan, Allah curahkan melalui nanam ini, piara ini, piara itu. Jangan piara tuyul, Pak. Piara kambing, piara sapi, piara ayam, piara bebek, atau dagang ini, dagang itu. Ini ikhtiar saja, tapi jangan menyandarkan perubahan itu dari apa yang kita lakukan. Perubahan ekonomi kita, kucuran meningkatnya pendapatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sarananya kita menjemput rezeki Allah itu dengan dagang ini, dagang itu yang halal, piara hewan ini, piara ternak itu yang halal. Jangan piara anjing, Pak. Anjing dijual, Pas. Sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Ini mengajari ketauhidan kepada kita untuk belajar bersabar, senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sedemikian, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bima syi'ta, ya Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah hindarkanlah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta. Ini kuncinya. Naikkanlah derajat ekonomi keluargaku bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki. Jadi kita berpulang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menafikan usaha sebatas sebagai upaya menjemput karunia Allah, bukan menyandarkan hasil itu pada usaha. Kalau aku ternak ini pasti nanti aku akan sukses, ya ini yang tidak boleh.
aku berternak ini, ya mudah-mudahan karunia Allah, ya siapa tahu ya karunia Allah lewat ternakku ini. Tapi bismillah saya ternak niat menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Ya akhirnya sungguh-sungguh ya diopeni sungguh. Ya, adapun Allah akan mensukseskan ternak kita, berarti memang dari situ Allah berkehendak. Kalau tidak, berarti Allah punya rencana lain dari jalan yang lain. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran tauhid kesabaran. Nah, memang tema kita Babus Sabr ini mengajarkan banyak hal dari hadis yang sedemikian panjang ini. Panjang sekali hadisnya. Kita episode yang akan datang masih kita pertemuan yang akan datang masih kita selesaikan terus ini. Tadi kita penasaran apa jalan kematian apa yang disarankan, yang diperintahkan oleh pemuda kepada raja agar pemuda ini bisa terbunuh. Nah, ini yang akan datang. Demikian mudah-mudahan barokah, pertemuan kita manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.